Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, hari ini Pak Nus mau bercerita tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Siapa itu Alqamah? Alqamah adalah seorang sahabat Nabi yang sangat tekun ibadahnya, rajin sedekah dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semuanya, Alqamah ini ya pada waktu menjelang maut atau sakaratul maut tidak bisa tidak bisa meninggal antara hidup dan mati. Istrinya bingung, ini bagaimana Alqamah ini ya, kok bingung ini, bagaimana ini, kok tidak bisa meninggal tapi hidup juga tidak bisa, bagaimana ini. Nah, di tengah-tengah kebingungan ini istrinya lapor kepada Rasulullah, bilang gini, ya Rasulullah, bagaimana suamiku ini ya Rasulullah, sepertinya mau meninggal tapi kok tidak bisa, nafasnya sudah sampai di tenggorokan mungkin ya Rasulullah, bagaimana ini, tidak bisa apa-apa, mau ke tenggorokan ini tidak bisa, bagaimana ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengutus 3 orang sahabatnya, yaitu Bilal, Amr, dan Suhaib. Ketiga orang sahabat ini diutus oleh Rasulullah untuk menengok Alqamah bagaimana keadaannya. Setelah sampai di rumah Alqamah, ketiga sahabat Rasulullah Nabi Muhammad ini membimbing Alqamah ya untuk membaca la ilaha illallah. Apa yang terjadi anak-anak? Alqamah tidak bisa menirukan kalimat la ilaha illallah. Istrinya tambah bingung, bagaimana ini ya Rasulullah, ya sudah 3 sahabatmu yang kamu suruh ke sini, ternyata Alqamah dibimbing membaca la ilaha illallah tidak bisa, bagaimana ya Rasulullah ini. Nah, akhirnya Rasulullah bilang atau tanya kepada istrinya, wahai istri Alqamah, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Istrinya bilang, ya Rasulullah, masih punya, yaitu ibunya. Mana ibunya? Ibunya tinggal jauh di sana. Panggil ibunya. Akhirnya Rasulullah mengutus salah seorang sahabatnya untuk memanggil ibunya Alqamah. Nah, ibunya Alqamah diberitahu, wahai ibunya Alqamah, sekarang Alqamah dalam keadaan sakaratul maut. Ibu disuruh oleh Rasulullah untuk datang ke rumah Alqamah. Apa jawabannya ibunya Alqamah? Saya tidak mau datang ke rumahnya Alqamah. Saya sudah sakit hati. Dulu pernah diusir sama Alqamah. Saya tidak mau datang. Kembali kepada Rasulullah sahabat tadi. Ya Rasulullah, ternyata ibunya Alqamah tidak mau datang ke sini karena beliau sangat sakit hati kepada Alqamah, pernah diusir. Diutus lagi. Yang kedua, sahabat yang lain. Begitupun yang kedua kalinya ditolak oleh ibunya Alqamah. Sampai yang ketiga kalinya. Ya, karena sudah 3 kali ibunya Alqamah datang kepada rumahnya Alqamah yang pada waktu itu sudah ada Rasulullah datang. Wahai ibu Alqamah, apa benar Alqamah ini anak kamu?
Apa jawabannya ibunya Alqamah? Tidak, saya tidak pernah punya anak namanya Alqamah. Saya sakit hati pernah diusir oleh Alqamah. Apa jawabannya siapa? Rasulullah. Ya ibunya Alqamah, tolong lihat ini. Alqamah ini dalam keadaan sakaratul maut. Meninggal tidak bisa, hidup juga tidak mungkin. Ini bagaimana? Sama tidak kasihan tak? Tidak. Kalau kamu tidak kasihan, daripada Alqamah ini kesakitan seperti ini, lebih baik Alqamah mau saya bakar. Apa jawabannya ibunya Alqamah? Silakan ya Rasulullah, dibakar. Saya ikhlas. Baik, kalau maunya seperti itu, Alqamah mau saya bakar. Akhirnya Rasulullah bilang pada sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku semuanya, tolong siapkan kayu bakar. Kita akan membakar Alqamah. Karena Alqamah ini dalam keadaan sakaratul maut, kasihan. Dia menanggung sakit yang sangat luar biasa. Akhirnya dikumpulkan kayu bakar. Dikasih minyak. Begitu minyak sudah disiramkan ke kayu, ya, dan api sudah mau dibakarkan ke dalam kayu tadi. Sekali lagi, Rasulullah bilang pada ibunya Alqamah, wahai ibunya Alqamah, lihat ini, Alqamah sudah siap mau saya bakar. Sudah siap mau saya lemparkan ke dalam api. Bagaimana? Begitu melihat Rasulullah mau membakar Alqamah, ibunya Alqamah meneteskan air mata. Lalu, tidak berapa lama ibunya Alqamah bilang, ya Rasulullah, sudahlah, dosanya Alqamah saya maafkan. Tidak usah dibakar. Ya, biarkanlah sakit hati saya ini saya pendam, tapi saya maafkan. Nah, dengan ucapan maaf dari ibunya Alqamah, Alqamah dituntun sekali lagi oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu Rasulullah membimbing kalimat la ilaha illallah, Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Alqamah bisa mati, meninggal, ya, setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah kisah Alqamah, seorang anak, ya, seorang sahabat Nabi yang sangat tekun beribadah sholat tahajudnya, ya, akan tetapi punya kesalahan sedikit sama orang tua, yaitu pernah mengusir sama orang tua. Akhirnya di akhir hayatnya Alqamah meninggalnya sangat mengalami kesulitan. Dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh durhaka sama orang tua. Ya, kita harus baik sama orang tua. Kenapa? Kalau kita ini durhaka sama orang tua, ya, berani sama orang tua, Allah akan memberikan azab seperti Alqamah ini. Ya, jangan sekali-kali berani kepada orang tua. Ya, seperti ucapan seperti ini, ridhollahi fi ridhol walidain, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua, dan murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau orang tua itu ridho, maka Allah pasti akan ridho. Sebaliknya kalau orang tua itu murka, marah, maka Allah pun akan marah. Maka dari itu, tolong anak-anak jangan sekali-kali berani durhaka kepada orang tua, baik orang tua yang ada di rumah maupun orang tua yang ada di sekolah. Ya, itu aja cerita pada hari ini. Kisahnya Alqamah, anak yang durhaka kepada orang tua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.